Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu siwah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu rusulillahi wa anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad habibillahi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a bi huda, amma ba'd. Yang wajib kita hormati para habaib, wabil khusus Habib Jamal Barakbah, Habib Lutfi Maulahillah, Habib Syarif Hidayatullah Al-Haddad, Habib Muhammad bin Hasan Syahab, beserta para habaib yang lain. Walaupun Al-Fakir tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat takdim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Yang juga wajib kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh. Wabil khusus Khatibul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Kordes Brokal, Al-Ustaz Lora Abdul Hamid, beserta para sesepuh yang semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, sehingga beliau-beliau semuanya, para habaib, para ulama kita, istiqamah membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para kru dari tim hadrah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Kordes Brokal, juga kordes-kordes yang lain, jamaah dari Kordes Banjarjo, Kordes Kanigoro, Kordes Karangsuko ataupun yang lain semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dalam tempat yang mulia di Masjid Jami' Darut Tauhid Al-Jadrami bersama orang-orang yang mulia di acara yang mulia, dan rutin kita mengkaji kitab nasihat-nasihat dari orang yang mulia, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dalam kitab Ayyuhal Walad, pada pertemuan kita kemarin malam Selasa, tentang bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti obat yang tidak diminum, seperti senjata yang tidak dimanfaatkan. Maka kemarin telah dijelaskan di antara cara bukti kita mengamalkan ilmu kita, yaitu kita berusaha untuk ibadah di malam hari. Karena di malam hari adalah waktu yang istijabah. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu langit, pintu terkabulnya doa kita. Maka kemarin telah dikatakan bahwa sangat rugi kalau kita itu bangunnya sudah adzan subuh. Jadi berusahalah untuk bangun sebelum subuh. Ini kemarin Lora Abdul Hamid juga minta ke saya untuk mencari amalan bagaimana kita bisa bangun malam sesuai yang kita inginkan. Maka saya coba buka-buka kitab, ternyata saya menemukan, yaitu di kitab Manahijul Imdad karangan Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jabbas Kediri, dalam kitab Syarah Irsyadul Ibad. Kalau mau tidur membaca 5 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kemudian minta kepada Allah, minta bangun jam berapa. Insya Allah nanti ada yang membangunkan. Pertama memang harus dipaksa.
tapi lama-lama menjadi biasa. Seperti itu. Maka mari kita lanjutkan qaulal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, katanya Imam Ghazali, ruwiya fi wasaya Luqman, diriwayatkan di dalam beberapa wasiatnya Luqman Al-Hakim libnihi, untuk putra beliau. Jadi Luqman Hakim ini adalah seorang ahli hikmah. Ada yang mengatakan beliau ini nabi, tapi ada yang mengatakan bukan nabi, hanya seorang yang ahli hikmah, seorang aulia, waliullah. Dari luar biasanya kata-kata hikmah beliau sampai diabadikan dalam Al-Quran, itu menjadi salah satu nama surat yang banyak bercerita mengisahkan tentang nasihat-nasihat Sayyidina Luqman Al-Hakim, yaitu surat Luqman. Termasuk biasanya kalau orang mitoni ya, 7 bulanan dari kehamilan, itu salah satu surat yang diambil tabarruk untuk minta barokah adalah surat Luqman, supaya anaknya menjadi anak yang baik, anak yang bijaksana. Maka di kitab ini juga Imam Ghazali menukil di antara wasiat Sayyidina Luqman kepada putranya. Annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Luqman berkata, ya bunayya, wahai anakku, addiku aqyasu minka, ayam jantan itu lebih cerdas dari kamu. Yunadi wa anta naim, ayam jantan telah berkokok pada waktu kamu tidur. Ya. Jadi wa anta ini kalau ngaji nahwu hal, wa anta hal utawi siro, artinya ayam sudah berkokok kalau kamu dalam kondisi tidur. Berarti lebih cerdas ayam jantan dari kamu, karena kamu tidak menggunakan waktu yang luar biasa, yaitu waktu sahur. Waktu sebelum subuh itu waktu yang luar biasa. Maka usahalah untuk tidak kalah dengan ayam. Kamu jangan sampai kalah dengan ayam, kata Sayyidina Luqman. Ayam itu sebelum subuh sudah berkokok, sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kadang-kadang ayam sudah berkokok, kamu masih tidur. Berarti kamu ini tidak cerdas. Umpama seseorang juragan kamu mengatakan besok jam 3 aku akan bagi-bagi door prize. Tidak usah diundi, siapa yang datang akan langsung dikasih. Kira-kira jam 3 datang apa enggak? Datang ya. Apalagi yang manggil juragannya, nanti aku lega keto ya opor ya, dipecat engko. Gini badan datang. Maka orang yang cerdas itu merasa bahagia dan merasa rindu. Dulu biasanya juragan saya kalau pas-pas jam segini manggil saya dapat door prize banyak. Kapan ya saya dipanggil lagi ya? Rindu panggilan juragannya. Juragannya manggil langsung siap. Jangankan jam 3, jam 2 pun berangkat. Gini babatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya si Luqman, nak, kamu jangan kalah cerdas sama ayam. Ayam sudah berkokok, kamu masih tidur. Harusnya kamu orang yang berakal lebih dahulu daripada ayam berkokok. Di sini ada di syarahnya ya. Jadi ayam berkokok yunadi litasbih, untuk bertasbih, wadzikri, dan berzikir. Kiai Syarif syarahnya ini mengutip sebuah ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada segala sesuatu di dunia ini kecuali bertasbih kepada Allah, dengan memuji Allah. Termasuk ayam berbunyi itu bertasbih, burung berkicau itu bertasbih.
Dalam ayat lain, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qala fi tafsiril uyun, ulama yang mengarang kitab Tafsirul Uyun berkata, an Ikrimah, riwayat dari Ikrimah, bahwa ada sebuah keterangan ya. Yusabbihu syajar wal ustuwana la tusabbihu wasyajar wan nabat al maqtu'ah tusabbihu madamat rutbatan wa tasbihuha subhanallahil azim wa bihamdi. Jadi pohon-pohon dan semua tumbuh-tumbuhan, bahkan walaupun tumbuhan itu sudah lepas dari pohonnya, ya daun-daunan, pohon-pohonan, itu selama belum kering bertasbih. Jadi selama masih basah bertasbih. Ini di syarahnya tentang bahwa segala sesuatu bertasbih, termasuk ayam itu juga bertasbih. Maka ketika ayam berkokok sebelum subuh, itu bukan kokok sembarangan, itu adalah bertasbih dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh para malaikat. Laqad aksana mangkola syi'ron. Sungguh telah bagus orang yang bersyair. Ini ada syair juga. Syair ini yang senada maknanya dengan wasiatnya Sidina Luqman. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lima sabaqatni bil bukail hamaimu wa az'umu anni haimun du sababatin li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Sebuah syair, laqad hatafat, telah berkicau, fi junhi lailin, di tengah malam, di kegelapan malam, hamamatun, burung merpati, ala fananin, di atas batang-batang pohon, wahnan, di tengah malam. Wa inni lanaimun, sedangkan saya sungguh sedang tidur. Ya, jadi burung-burung sudah berkicau di atas dahan, kita masih tidur ya. Kadzabtu wa baitillah, demi Allah aku ini bohong. Lau kuntu asyiqon, kalau aku mengatakan rindu kepada Allah. Kalau aku mengaku rindu kepada Allah. Kalau aku mengaku ingin oleh Allah dikabulkan hajat. Tapi saya kalah dengan burung. Burung sudah berkicau, sudah bertasbih, aku masih tidur. Sungguh demi Allah saya ini pembohong. Burung-burung sudah berkicau, sedangkan saya tidur. Lima sabaqatni bil buka ilhamaimu. Saya masih tidur, burung-burung sudah menangis, berdoa, bertasbih kepada Allah. Wa az'umu anni haimun du sababatin li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Dan aku sudah merasa, dan saya merasa bahwa saya ini cinta kepada Allah. Saya ini betul-betul rindu kepada Allah. Pengakuan saya. Tapi nyatanya wala abki wa tabkil bahaimu. Binatang-binatang. Jadi saya ini mengakunya saya ini perindu kepada Allah. Orang yang rindu kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah. Tapi saya tidak menangis. Padahal binatang-binatang sudah menangis. Ya, sapi-sapi sudah berbunyi pagi hari, sedangkan kita masih tidur. Gini Bapak. Insya Allah setelah nasihat ini kita tidak akan kalah dengan ayam. Insya Allah akan bangun duluan. Siap-siap Bu. Siap. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita, yaitu salah satunya adalah bangun sebelum subuh. Ini mungkin kajian kita malam hari ini.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.